Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih, ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa hadir kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengisi bulan suci Ramadan dengan aktivitas ibadah, amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan harapan bahwa seluruh ibadah, amal saleh dan ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan juga menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Di saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih dan diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, tentang bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini. Apa yang seharusnya kita jalankan, apa yang seharusnya kita tinggalkan dalam rangka meraih kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Sebagai seorang muslim, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya beliau, maka kita berusaha mengikuti jejak kehidupan beliau. Bagaimana beliau menjalani hidupnya? Apa yang beliau lakukan untuk mengisi hari-harinya? Bagaimana beliau menempatkan diri sebagai seorang hamba Allah? Seperti itu pula lah yang seharusnya kita berusaha untuk menjalaninya. Lebih dari itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi semua ujian, tantangan, cobaan, ya, yang beliau alami selama kehidupannya di dunia ini. Coba lihat, beliau manusia yang terbaik, paling mulia, paling baik akhlaknya, paling santun, paling sopan, paling jujur. Semua akhlak-akhlak baik berkumpul sama beliau. Tapi coba lihat, beliau pun belum atau tidak terluput dari namanya ujian dan cobaan. Tidak luput dari ujian. Karena memang demikianlah hakikat hidup kita di dunia ini. Kita hanya berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Tidak ada manusia dalam hidup ini kecuali semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang beriman, apanya yang diuji? Ya imannya. Iman kita diuji. Itulah kenapa ayat yang saya bacakan tadi dan sering dibaca hampir tiap malam oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar bertakwa. Ya. Nah, perhatikan ayat ini. Yang diseru dalam ayat ini adalah orang beriman, bukan orang kaya. Wahai orang-orang kaya, bukan orang sehat. Wahai orang-orang sehat, bukan.
Karena tidak semua orang kaya, tidak semua orang sehat, tidak semua orang punya jabatan bertakwa atau beriman. Sementara iman ini, Bapak Ibu sekalian, menentukan kedudukan kita nanti di akhirat. Ya, maka itulah kenapa Allah ya menguji iman seseorang. Ujiannya apa? Ya ujian keimanan. Banyak hal yang diberikan, diturunkan oleh Allah berupa syariat, perintah dan larangan untuk menguji kita apakah kita termasuk orang yang benar-benar beriman. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, setiap aktivitas ibadah dan amal-amal soleh yang kita kerjakan didasari dengan iman. Caranya Allah menguji kita agar kita naik kelas, naik tingkat. Semakin bagus, semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh iman kita. Itulah kenapa kita diuji dengan berbagai macam bentuk ibadah, amal-amal soleh dan ujian-ujian yang lain. Sebagaimana waktu jenengan dulu sekolah, waktu jenengan dulu kuliah, kalau mau naik kelas, mau naik tingkat, diuji dulu. Begitulah hakikat iman. Ya, nah mungkin ada yang bertanya, di bulan Ramadan ini apa yang menjadi ujian bagi kita? Ya, ada 3 hal yang minimal kita diuji oleh Allah dengan 3 hal ini. Yang pertama, kita diuji kejujuran kita, as-sidqu. Kejujuran kita diuji oleh Allah. Panjenengan puasa butuh kejujuran. Nek enggak jujur, ya enggak jadi puasanya. Boleh jadi ada orang masuk ke kamar, kamarnya dikunci, di situ makan sampai kenyang, minum sampai puas, bahkan mungkin melakukan hubungan suami istri, terus dia keluar, enggak ada orang tahu kalau dia enggak puasa. Yang tahu dirinya dengan siapa? Allah. Tidak ada yang tahu. Kalau dia enggak jujur, ya sudah, enggak dapat apa-apa di sisi Allah SWT. Walaupun orang menganggapnya puasa, bagi Allah tidak ada apa-apanya. Oh, enggak jujur. Kejujuran kita diuji karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah melihat kita, memantau kita, ya, mengawasi kita. Maka apa yang kita, ya, untuk apa kita tidak berlaku jujur? Ya. Dan kejujuran ini nanti kita butuhkan setelah keluar dari bulan Ramadan. Menjalani hidup kita di luar bulan Ramadan, kita butuh sifat jujur ini. Ya, supaya Allah angkat derajat kita. Yang kedua, as-sabru, kesabaran, pengendalian diri. Kita diuji oleh Allah dengan kesabaran. Banyak ujian, banyak tantangan ketika kita menjalani puasa. Makanan-makanan enak, minuman-minuman segar. Ya, kalau tidak sabar ya udah bablas. Ya, belum lagi kita diwajibkan bukan hanya berpuasa perut kita, tapi mata kita juga harus dipuasakan, telinga juga harus dipuasakan. Jangan sampai perut berpuasa tidak makan minum, tapi mata nggak puasa. Bisa saja itu menjadi hal yang merugikan kita, mengurangi pahala, bahkan menghabiskan pahala ibadah kita. Maka kita harus mempuasakan semua anggota tubuh. Maka kita sabar menghadapi semua ujian di dalam berpuasa ini. Dan kesabaran ini nanti kita bawa keluar dari Ramadan untuk menjalani hidup kita. Dan yang ketiga adalah ujian istiqomah. Ya, kita berbahagia, ya, kita gembira melihat saudara-saudara kita di awal Ramadan, masya Allah, masjid-masjid penuh, ya, shop-shop penuh, bahkan kadang-kadang bikin teror karena tidak muat masjidnya. Tapi lalu 1, 2, 3 sampai pertengahan, mulai shopnya maju apa mundur? Maju. Ya, semakin maju shopnya pindah ke sana, ke Toserba, ke mana? Ya, shopnya pindah ke sana, ke mall. Jadi berarti belum istiqomah. Padahal ibadah yang mengundang cintanya Allah itu adalah istiqomah, walaupun sedikit. Hadisnya panjenengan pasti pernah dengar. Rasulullah pernah bersabda,
ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang ajak, yang kontinu, yang terus menerus ya dikerjakan walaupun sedikit. Wa inqal, sedekah panjenengan setiap malam berapa? Ya 2.000, 5.000, 100.000 misalnya. Tapi itulah yang istiqomah jenengan berikan. Bahkan mungkin nanti sampai keluar Ramadan tetap terus ya bersedekah. Ya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Baca Qur'annya mungkin tidak sampai 1 juz setiap hari. Paling 1 lembar, 2 lembar, setengah juz. Ya. Tapi itulah yang istiqomah jenengan kerjakan, itulah yang mengundang cintanya Allah. Itulah yang ya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah-ibadah manusia. Maka kita butuh istiqomah dalam menjalani aktivitas ibadah dan amal saleh kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Maka mudah-mudahan dengan ikhtiar terbaik kita ya menghadapi berbagai macam ujian di bulan Ramadan ini, insyaallah Allah berikan kepada kita sifat jujur, sifat sabar dan istiqomah. Kemudian sifat-sifat itu nanti kita bawa keluar dari bulan Ramadan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang dicintai oleh Allah dan dicintai sesama makhluk, sesama manusia. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.